Puji syukur kepada Tuhan pagi hari ini, Ia masih memungkinkan kita boleh berjumpa satu dengan yang lain. Shalom untuk kita semua. Saudara, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Hari yang Tuhan mungkinkan bagi kita, Selasa 25 Mei 2021. Kita bersyukur dalam doa. Terima kasih Tuhan, kehidupan dan waktu anugerah-Mu yang kami akan pakai melanjutkan hidup yang Tuhan beri bagi kami. Namun sebelumnya, kami rindu menikmati perjumpaan dengan Tuhan di dalam doa dan firman-Mu. Berkenanlah Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Allah, kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan hari ini, pertama Korintus pasal 12, ayat 12 sampai ayatnya yang ke-26. Lanjutan bahan perenungan hari kemarin. Banyak anggota tetapi satu tubuh. Karena sama seperti tubuh itu satu, dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh, seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi, mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan, justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita beri penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga anggota-anggota yang tidak mulia diberi penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Sampai demikian saudara, firman Tuhan yang dimungkinkan bagi kita membaca, mendengar, untuk kita renungkan hari ini. Mau berkata kepada saya dan saudara sebagai perenungan dalam kehidupan beriman kita, keragaman dalam satu tubuh. Semboyan negara kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, menunjukkan bahwa bangsa Indonesia terdiri dari berbagai agama, bahasa, dan suku bangsa. Beragam, namun keberagaman itu tidak berarti menutup kemungkinan untuk bekerja sama. Paulus memakai keragaman ini melalui kesatuan tubuh dengan banyak anggota untuk menggambarkan kesatuan gereja Kristus. Diakui saudara bahwa tubuh kita terdiri dari bagian-bagian yang unik, khas, berbeda bentuk dan fungsinya masing-masing. Ayat 18.
peranan dan fungsi masing-masing anggota tubuh itu baru bisa dirasakan apabila ditempatkan dalam satu kesatuan tubuh itu sendiri. Di luar kesatuan itu, masing-masing anggota tidak bisa berfungsi dan berperan sebagaimana mereka dibentuk. Kesatuan tubuh itu sedemikian solidnya sampai-sampai ketika gigi kita yang kecil dan berlubang terasa nyeri, maka kepala kita juga ikut pusing, pening, dan semua bagian tubuh pun ikut terganggu. Pada akhirnya, seluruh anggota tubuh ikut tidak nyaman dalam melakukan aktivitasnya. Kiasan ini, saudara, sebenarnya merupakan adaptasi bagaimana Paulus melihat apa yang terjadi di Korintus dari kuil Asklepius di Korintus. Dalam kuil tersebut terdapat banyak sekali anggota-anggota tubuh yang secara terpisah. Paulus ingin menekankan kepada jemaat tentang betapa hebatnya kesatuan tubuh Kristus itu. Jemaat Kristen di Korintus adalah gambaran tentang keadaan tubuh Kristus yang sebenarnya. Melalui penjelasan tersebut, Paulus mengarahkan bagaimana jemaat Tuhan seharusnya hidup. Ada orang-orang yang diberikan fungsi khusus dalam rangka kesatuan jemaat. Itu jelas dan tidak perlu kita cemburu dan iri satu dengan yang lain. Tuhan pasti adil dalam hal ini. Sekalipun kita melihat dia adalah orang khusus dengan karunia yang diberikan oleh Allah, tetapi pasti punya makna. Tetapi tidak dapat dikatakan bahwa karunia yang satu lebih bernilai dibanding karunia lain, meskipun satu sama lainnya berbeda. Paulus mengingatkan bahwa mereka bisa berfungsi sebagai tubuh Kristus hanya bila mereka menyadari kebergantungan dan kesatuan dengan tubuh yang lain. Nah, saudara, karena itu dalam kehidupan kita sehari-hari perlu ada perenungan khusus, melihat pada diri kita masing-masing betapa Tuhan mengaruniakan kepada kita bakat-bakat tertentu sebagai karunia karunia khusus yang dianugerahkan oleh Kristus dalam kerjasama yang baik karena Dia yang kita layani. Maka semua akan punya makna tersendiri ketika kita perankan itu. Percaya, saudara, tidak ada di antara kita yang tidak memiliki karunia-karunia yang Tuhan beri bagi kita. Karena itu tidak perlu kita pelihara rasa tidak nyaman ketika melihat seseorang lebih baik atau lebih berhasil, lebih tenang. Jangan, saudara. Karena pada diri kita juga ada karunia yang tidak dimiliki orang lain. Dan karena itu ia membutuhkan kita. Dan karena kita melihat karunia yang khusus bagi mereka, kita pun merindukan mereka untuk berinteraksi bersama. Karena sesungguhnya kehidupan kita tidak akan punya fungsi dan makna jikalau kita jauh dari yang lain dan tidak bisa berinteraksi satu dengan yang lain. Bukankah Tuhan tempatkan kita satu di antara yang lain supaya kita punya makna kehadiran? Dia pun demikian. Kita sama-sama menjadi anggota tubuh Kristus dan memuliakan Dia dalam peran dan fungsi kita masing-masing. Yang jelas, sungguh indah kehidupan dalam berbagai perbedaan yang ketika ditata, dia menjadi sesuatu taman yang indah, tidak hanya ditatap tetapi dinikmati. Dan ketika kita hadir di dalamnya, kita turut merasakan fungsi dan makna dari taman yang indah itu. Terpujilah Dia. Amin. Terima kasih Tuhan, kami telah berhenti merenungkan firman-Mu. Berkenanlah Tuhan, firman-Mu menjadi sesuatu yang terus berbicara, menegur kami, menguatkan kami, membimbing kami, menyegarkan kami, mensukacitakan kami, serta membuat kami tidak putus asa dalam kehidupan ini. Kasih-Mu selalu baru ya Tuhan. Perkara Tuhan selalu nyata bagi kami. Teristimewa mereka yang yatim piatu. Tuhan selalu bersedia membela hak-hak mereka. Ya Tuhan, kami berdoa untuk seluruh keluarga kami dalam segala kondisi dan di mana saja
Tuhan peluk mereka, lindungi mereka dan berkatilah. Hidup mereka senantiasa terarah kepada. Kami berdoa ya Tuhan untuk mereka yang menjerit di dalam kelemahan tubuhnya, dalam berbagai usaha-usaha yang mereka upayakan yang berkenan kepada Tuhan. Oh Bapa, Engkau hadir dalam kehidupan mereka, supaya mereka boleh melewati itu dengan pertolongan dan penyertaan Tuhan sendiri. Ya Bapa, kami berdoa untuk mereka yang berbeban karena duka cita. Kuatkan mereka, topang mereka, hiburkan Tuhan, agar mereka tetap berpengharapan kepadamu. Kami berdoa ya Tuhan, untuk para orang tua kami dalam segala kondisi, baik yang masih kuat maupun yang sudah sangat tidak mampu apa-apa, bahkan dipapa, dirawat karena usia, karena sakit penyakit di masa tua. Tuhan, Engkau menopang mereka senantiasa, menemani siang dan malam, supaya mereka tetap bersuka cita dalam keadaannya. Ya Tuhan, orang-orang yang merawat dengan setia, dengan cinta kasih menjadi berkat dalam hidup mereka. Kami berdoa untuk mereka yang berbahagia hari ini karena hari ulang tahun diri mereka dan pernikahannya. Engkau memberkati mereka dan menyertainya. Di dalam keberadaan itu, namamu tidak dilupakan. Kami berdoa ya Tuhan, untuk kekasih kami dalam segala pergumulan, antara lain keluarga hamba-Mu. Tuhan, topang kami semua. Kami percaya kuasa dan kasih Tuhan menyertai kami, menjamin kehidupan kami. Bapa, inilah doa kami, inilah harapan kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon. Amin.